Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadah wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalala alal khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Akan kita lanjutkan membaca kitab Safinatun Najah. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa? Perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Itu sudah selesai semua pembahasan. Sekarang kita memasuki fasal yang baru. Faslun alladzi yathuru minan najasati salasun. Ada perkara yang bisa suci dari perkara-perkara yang najis, itu ada 3. Perkara yang bisa suci dari perkara yang najis itu ada 3. Artinya asalnya itu najis tapi bisa menjadi suci, itu ada 3. Yang pertama, al-khamru idza takhallalat binafsiha. Khamr tahu khamr? Tahu. Apa khamr? Ini sesuatu yang memabukkan. Khamr ya minuman keras. Kalau orang-orang dulu itu biasanya dari anggur, perasan anggur diproses akhirnya jadi memabukkan. Makanya menjual sesuatu yang halal tapi si penjualnya ini ada dugaan yang cukup kuat bahwa akan digunakan untuk melakukan yang haram, maka hukumnya haram menjual itu. Satu contoh misalkan jual komik, halal apa enggak halal? Halal. Obat kan ya. Cuma saya dapat informasi itu bisa dipakai mabuk. Komik itu dengan berapa saset langsung diminum, apa dicampur apa begitu. Kadang-kadang apa ya, saya pernah dapat informasi pokoknya bahan-bahan seperti itu, apa extra jos atau apa, itu diminum sekaligus itu bisa nge-fly orang itu. Nah jika si penjual itu tahu bahwa oh anak ini biasanya suka mabuk, ini kemungkinan dia pakai apa semacam oplosan begitu, haram menjualnya walaupun barang yang halal. Sama seperti menjual anggur. Tapi ini kalau di Indonesia agak susah ya mau dibuat mabuk karena prosesnya mungkin cukup rumit. Sama misalkan menjual pisau misalkan, halal apa haram? Halal apa haram? Halal. Tapi kalau misalnya si penjual ini paham bahwa pembelinya ini, oh ini kayaknya mau dipakai untuk berbuat kejahatan, mau bunuh orang, haram hukumnya. Hukumnya haram. Ketika memang apalagi sudah jelas-jelas itu adalah hal yang haram. Satu contoh, terutama perempuan, jual baju-baju yang secara zahir tidak menutup aurat. Kira-kira bagaimana? Baju yang tidak menutup aurat, baju-baju transparan, baju-baju ketat seperti itu kan kemungkinan dipakai di luar. Jadi kan sama dengan membantu orang untuk melakukan hal yang haram. Perempuan sekarang itu beda seperti perempuan dulu. Perempuan sekarang ini baju yang mestinya dipakai di luar itu dipakai di dalam. Mestinya yang dipakai di dalam dipakai di luar. Tahu dah? Mestinya daster itu kan pakaian-pakaian tertutup itu. Ya perempuan lah terutama. Kalau laki-laki kan auratnya cukup simple dan fleksibel. Agak sini aja, sini. Agak geseran.
Dan saya kerja masih. Hah? Saya sudah. Nah, misalnya daster itu kan rata-rata bisa dianggap menutup aurat kan, daster itu ya. Itu justru yang dipakai di dalam. Di dalam itu yang kebuka-buka ada apa kalau di dalam? Apalagi sama semua suaminya. Enggak apa. Justru kebalik. Yang kebuka-buka itu justru dipakai di luar. Makanya saya tahu di Tarim itu saya pernah lihat bahwa di pasar Nisa itu, Sukun Nisa itu pakainya seksi-seksi yang dijual itu. Ya tapi karena perempuan-perempuan yang di Tarim itu keluar tidak pernah pakaian seperti itu, ya pasti itu untuk di dalam rumah. Semuanya pakai cadar, dan cadarnya bukan cadar-cadar yang seperti sebagian di Indonesia. Kadang-kadang di Indonesia itu dia pakai jilbab begitu, mas, ditutup pakai segini, tapi ini masih kelihatan. Kalau di Tarim itu cuma kelihatan matanya saja. Kadang-kadang matanya ada begitu kelihatan. Dan di sana sangat menjaga hal-hal seperti itu. Walaupun di sana ada kendaraan umum, misalkan kayak semacam elep begitu, kendaraan antar desa, itu kalau ngasihkan uang waktu bayar, ya begini, ini tangannya kernet, langsung begini, bukan begini. Perempuan-perempuan Tarim seperti itu. Saya pernah pertama kali di sana itu jalan, saya biasanya kalau mau ke satu tempat, ke masjid atau kemana, jalan, karena anda punya sepeda di sana. Kemudian di arah yang sana berlawanan ada perempuan, dekat seperti itu langsung menjauh begini. Kalau kita di Indonesia kan biasa, nah, tambah di sweet kadang-kadang. Nah di sana tidak sama seperti itu. Jadi perempuan sekarang itu baju yang mestinya dipakai di dalam dipakai di luar. Kalau sudah di dalam pakai daster, sudah bau balsam, sudah bau ini, pakai koyo, macam-macam sudah, bau dapur. Tapi kalau di luar wangi ini itu kebalik, kebalik. Biasa-biasa kalau di luar, terutama urusan parfum yang tidak begitu menyengat baunya. Kadang-kadang jarak 1 kilometer sudah tercium. Ya, beda seperti itu. Nah ini yang pertama adalah khomer. Khomer jika menjadi cuka. Khomer ini bisa jadi dari bahannya dari anggur. Anggur diproses, tidak tahu prosesnya bagaimana, kemudian jadi khomer dan itu memabukkan. Tapi itu bisa menjadi suci ketika sudah menjadi cuka, tapi tidak melalui proses yang diusahakan, tapi berubah sendiri, didiamkan atau dipanasan atau bagaimana, saya tidak tahu prosesnya. Yang pasti tidak ada campur tangan dari orang yang punya itu, baik itu dikasih obat dan sejenisnya. Ini berubah dengan dirinya sendiri, maka yang awalnya itu najis bisa menjadi suci. Tidak dikasih obat, bukan, tidak, atau dicampur sesuatu yang suci, tidak, tapi berubah dengan dirinya sendiri. Maka yang awalnya najis itu bisa menjadi suci ketika sudah menjadi cuka. Karena sudah saya singgung bahwa cuka itu adalah hal yang sangat bermanfaat untuk kesehatan, terutama cuka dari apel. Tidak tahu kalau di sini ada di apotek-apotek. Saya pernah mendengar keterangan ini dari teman saya. Teman saya ini dari Habib Abdullah Al-Muhdor Pasuruan di Asri Tarim. Dia mengatakan salah satu manfaat cuka ini bisa untuk terapi penyakit asam lambung. Caranya, siapkan 1 gelas air, kemudian ambil cuka 1 sendok teh cukup, masukkan ke situ, ke air itu, campur. Setelah itu minum, usahakan pakai sedotan, bukan langsung diminum seperti ini, karena secara medis bisa merusak gigi. Cuka itu bisa merusak gigi. Kalau pakai sedotan kan tidak nyentuh ke gigi. Itu diminum secara berkala.
bukan setiap hari. Setiap hari nanti tambah kembungnya tambah parah. Berkala saja, mungkin 2 hari sekali atau 3 hari sekali, itu bagus seperti itu untuk kesehatan. Dan ketika dicampur dengan makanan, katanya cuka ini bisa menjadi gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Misalkan butuh gizi itu apa, tubuh itu butuh gizi apa, kalau cuka itu dicampurkan di makanan itu, maka makanan itu akan menjadi gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Terlebih karena cuka ini pernah disebut oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya. Makanya saya kalau makan bakso, makan mie ayam, makan apa saja yang di situ ada cukanya, saya dahulukan cukanya. Saya menghormati bahwa cuka ini pernah disebut oleh Nabi. Waktu itu Rasulullah itu pagi-pagi tanya kepada salah satu istrinya, Sayyidah Aisyah, apa ada makanan di dapur? Gitu. Sayyidah Aisyah menjawab, adanya cuma cuka. Artinya cuka itu sebagai lauk, bukan sebagai makanan pokok ya. Ada kadang-kadang roti campur cuka, apa campur cuka begitu. Apa kata Rasulullah? Ni'mal idam al-khol. Sebaik-baik lauk itu adalah cuka. Itu karena pertama Rasulullah itu orang yang sangat menjaga perasaan orang lain. Tetap dimakan oleh Rasulullah. Rasulullah itu tipe orang yang ketika makan tidak pernah mencela apapun dari makanan yang beliau makan. Ya, kita seperti itu misalnya. Kita juga bisa mencontoh. Ketika memang tidak suka, tidak perlu mencela, tapi tidak makan. Tidak apa-apa seperti itu. Karena Rasulullah seperti itu. Kalau memang tidak suka, cukup tidak makan. Tapi kadang-kadang orang yang ngasih makan ini masih tanya lagi, kenapa kok tidak mau makan? Oh sudah. Ya masa mau dicela? Kecuali memang misalkan, oh saya masih kenyang atau saya tidak selera. Yang penting jangan mencela makanan. Itu sangat dicela oleh Rasulullah dan dilarang. Walaupun tidak sampai batas haram, tidak diperbolehkan. Itu salah satu manfaat cuka itu yang sangat luar biasa. Itu hal yang sederhana itu, tapi bisa menjadi pahala ketika diniatkan untuk mencontoh Rasulullah. Walaupun kita tidak tahu apakah cuka yang dikonsumsi Rasulullah waktu itu sama seperti cuka yang sekarang ditaruh di warung-warung, di toko-toko itu. Ya minimal lah kita ta'aduban dengan cuka yang pernah disebut oleh Rasulullah. Itu yang pertama, terkait dengan khomer yang berubah menjadi cuka dengan sendirinya, bukan melalui proses dari orang yang bersangkutan. Paham? Tidak diproses, tapi dia berproses dengan sendirinya. Sama seperti itu, nah. Apa namanya? Kupu-kupu. Kupu-kupu itu awalnya dari apa? Hah? Dari ulat. Ulat, kemudian jadi kepompong, kemudian jadi kupu-kupu. Itu kalau dilihat sisi hikmahnya sangat besar sekali. Manusia itu juga harus sabar untuk berproses. Awalnya mungkin terlihat orang itu muak, menjijikkan, kayaknya susah. Hidupnya itu juga pelan-pelan jalannya seperti ulat. Kemudian setelah itu jadi kupu-kupu yang sangat indah dan setiap orang pasti akan senang melihat itu. Ya manusia harus berproses. Ya jadi kupu-kupu dulu, jadi ulat dulu. Setelah itu kepompong, sabar dulu. Nanti suatu saat akan jadi kupu-kupu, sangat indah. Nah, kalau sudah jadi kupu-kupu, itu yang dimakan adalah sari makanan. Ya, sari pati makanan, bagus. Ya, berproses, sabar dulu. Karena setelah derasnya badai, ada pelangi yang sangat indah. Tunggu saja gitulah. Tunggu episodenya. Nggak usah keburu, santai saja. Nggak ada yang instan tuh, nggak ada. Makanya saya kurang setuju kalau ada program-programnya yang instan itu. Hafal Quran 1 bulan. Itu kuat sampai berapa lama itu? Kuatan hafalannya itu. Nggak bisa.
Istri saya saja itu hafalannya 8 tahun baru selesai. 8 tahun, bukan 1 bulan 2 bulan, 8 tahun baru hatam. Dan dulu dijanjikan sama mertua saya mau dikasih hadiah umroh. Kalau sudah wisuda Quran mau dikasih hadiah umroh. Tapi karena ditunda-tunda terus sampai akhirnya menikah, saya yang dapat rezeki. Masa mau diumrohkan sendiri? Akhirnya saya setelah nikah itu jarak 1 bulan diumrohkan. Dan waktu itu saya masih punya paspor yang masih aktif, karena saya pulang itu saya perpanjang sampai 5 tahun ke depan. Jadi ya sudah tidak ngurus apa-apa, sudah rezeki dari Allah, minallah itu semuanya. Yang kedua, wajildul maitati idza dubigha, kulit hewan jika disamak. Semua binatang yang berkulit, emangnya ada hewan yang tidak berkulit? Hah? Ada? Ada. Hewan yang tidak berkulit ada. Susah untuk membedakan kulit dan dagingnya. Contohnya apa? Nyamuk. Mana kulitnya, mana dagingnya? Hah? Semua binatang yang berkulit selain anjing dan babi, saat itu sudah menjadi bangkai, maka kulitnya nanti bisa suci, bisa menjadi suci ketika sudah disamak. Disamak itu diproses, tidak tahu prosesnya seperti apa. Ada yang mengatakan dikasih abu yang agak panas, kemudian dibersihkan daging-daging yang menempel di kulit itu. Setelah itu kemudian diguyur pakai air, dijemur, dan setelah itu jadi suci. Apapun hewan, baik itu hewan yang haram untuk dimakan selain anjing dan babi. Misalnya contoh ular, misalkan ada ular mati, kemudian kulitnya ini kan otomatis jadi bangkai. Dimanfaatkanlah itu ular itu kulitnya, terus dagingnya itu dikerik atau di lain sebagainya, disamak. Ya prosesnya sama seperti itu loh. Orang buat beduk, orang buat rebana, itu kan dari kulit semuanya. Cuma karena itu melalui proses penyembelihan yang syar'i, jadi itu tidak jadi bangkai, jadi tetap suci, gitu loh. Tapi kalau ini awalnya bangkai, anggap saja ular. Ini ular ini kan haram dimakan. Ketika sudah diproses disamak, ya tidak tahu, coba nanti dicari di Google atau di YouTube itu, cara menyamak itu. Kemudian misalkan dibuat sabuk, maka yang awalnya kulit ini bangkai dan najis bisa menjadi suci. Bisa menjadi suci. Walaupun itu dari hewan-hewan yang haram untuk dimakan. Bangkai itu apa? Bangkai itu hewan yang mati tidak melalui proses penyembelihan yang dibenarkan oleh syariat. Satu contoh, walaupun itu hewan yang halal, itu disebut bangkai. Contoh, ada kambing mau nyebrang tidak lihat-lihat. Masa ada kambing mau nyebrang tidak lihat-lihat. Ternyata di sana ada karnaval. Ketabrak sama orang yang ikut karnaval, akhirnya mati kambingnya. Tidak tahu orangnya kayak apa kok bisa mati. Nabrak kambing. Maka kambing ini kan hukum awalnya halal, tapi karena matinya bukan melalui proses penyembelihan, maka kambing ini hukumnya haram. Tidak usah bilang ini mubadzir, ini eman, tetap sama hukumnya haram, tidak boleh. Sama seperti ayam mau nyebrang jalan tidak lihat-lihat, ketabrak, kecelakaan. Ayamnya masih besar, gede, ini eman, ini kalau langsung dibuang haram hukumnya. Itu namanya bangkai. Atau bangkai itu juga bisa hewan yang melalui proses penyembelihan, tapi hewannya hewan haram. Ya sama, itu juga termasuk haram. Contoh, menyembelih anjing. Anjing ini haram apa bukan haram? Tapi ini kan sudah disembelih. Iya, disembelih, benar. Tapi benar-benar ngawur itu.
tetap haram walaupun disembelih. Maka selain kulit anjing dan babi, ini memang najis, namanya najis mughalladhah ya. Maka ketika kulit ini diproses kemudian disamak, yang awalnya itu najis bisa menjadi suci. Tidak tahu caranya seperti apa. Tapi kalau beduk dan rebana tidak usah ditanyakan karena sebelumnya sudah suci. Jadi tidak apa-apa. Prosesnya itu sangat aman sekali. Kemudian yang berikutnya, ini jarang-jarang kalau seperti ini. Jadi tidak usah terlalu panjang lebar. Wa ma sara hayawanan, sesuatu yang asalnya bangkai kemudian di situ hidup hewan. Satu contoh misalkan ada ayam mati kecelakaan, ditabrak sama kontainer misalnya. Kemudian akhirnya kan dibuang di belakang rumah. Tiba-tiba bangkai ayam itu muncul hewan. Kira-kira hewan apa? Ulat. Anggap ulat, besarnya seperti orang misalnya. Anggap saja seperti itu. Gimana hukumnya ulat itu? Hukumnya suci. Karena hakikatnya ulat itu bukan berasal dari bangkai itu, tapi hewan yang hidup di dalam bangkai. Bukan bangkai kemudian jadi ulat. Tidak mungkin. Ya. Walaupun misalkan keluar kambing misalnya, ada bangkai keluar kambing hidup, maka ini suci. Tapi perlu diingat bahwa karena dia hidup di dalam bangkai, maka dia ini karena bangkai ini najis, maka dia menjadi mutanajis. Misalnya anggap saja ulat ya, ulatnya segede ini misalkan. Ada orang itu hobi melihara ulat. Maka ketika ada bangkai kemudian keluar ulat seperti ini, caranya bagaimana agar suci? Dibersihkan, dimandikan, setelah itu dibawa, itu suci. Walaupun keluar dari sesuatu yang najis, bangkai, itu suci, tidak masalah. Tapi tidak usah dimakan. Nah, karena itu hal yang menjijikkan. Paham? Keluar apapun itu hukumnya suci, tapi dia suci yang terkena najis, namanya mutanajis. Maka nanti perlu untuk dibersihkan terlebih dahulu. Langsung kita lanjutkan. Ini yang lebih penting. Faslun, an-najasatu salasun. Najis itu ada 3, apa saja? Mukhaffafah, mutawassithah, mughalladhah. Cuma di sini disebutkan yang pertama mughalladhah. Yang pertama adalah najis mughalladhah. Wa mukhaffafah, najis mukhaffafah, wa mutawassithah, najis mutawassithah. Sebelum saya bahas, saya tanya dulu. Najis mughalladhah itu najis apa? Najisnya anjing, babi, dan sesuatu yang terlahir dari keduanya atau salah satunya. Najis anjing dan babi dan keturunannya, walaupun keturunannya ini bukan babi atau anjing. Misalkan anjing berhubungan dengan kambing, lahirlah manusia misalkan, misal ya, atau kambing atau misalkan anjing dengan manusia. Misalnya anjing dengan manusia, anggap saja seperti itu. Anjing dengan manusia, lahirlah manusia. Najis ini, mughalladhah. Kasihan ya. Dan ini memang ada contoh seperti itu di kitab, tapi belum pernah, ya sebatas yang saya tahu belum pernah terjadi dan belum pernah ada. Seandainya ada, miskin itu orang itu, kasihan banget itu. Karena najis. Jadi di dalam rumahnya ini harus semuanya yang najis mughalladhah semua. Karena kalau dia makan, oh ini harus dicuci 7 kali ini. Salah satunya harus pakai debu. Udah boleh masuk masjid. Ya repot nanti kalau masuk masjid. Nggak boleh salah. Najis mukhaffafah. Apa najis mukhaffafah? Najis kencingnya anak laki-laki yang belum lebih dari 2 tahun, yang belum minum apa-apa kecuali air susu ibu. Najis kencingnya
bayi laki-laki. Perlu digarisbawahi, bukan semua bayi, tapi bayi laki-laki yang umurnya kurang dari 2 tahun hijriyah dan dia masih belum makan apa-apa kecuali ASI. Kecuali ASI, itu najis mukhafafah. Mutawasitoh selain dari najis mughalladah dan mukhafafah. Nanti akan kita bahas satu-satu. Al-mughalladhatu, najis mughalladah, najasatul kalbi wal khinziri wa far'i ahadihima. Najisnya anjing, babi dan anak dari salah satu dari anjing dan babi. Cara mensucikannya nanti akan dibahas juga. Wal mukhafafatu, sedangkan najis mukhafafah baulus sabiyyi alladzi lam yut'am ghairul labani, yaitu kencingnya anak kecil laki-laki. Berarti kalau perempuan, kenapa saya pernah baca di salah satu kitab itu, kenapa kok dibedakan antara bayi laki-laki dengan bayi perempuan? Biasanya kata di kitab itu, orang itu lebih gampang gendong bayi laki-laki dibanding bayi perempuan. Ini yang pertama. Yang kedua, biasanya baunya itu beda antara kencingnya bayi laki-laki dan perempuan. Jadi lebih berat mana? Perempuan. Asal bukan mughalladah ya. Bahaya kalau mughalladah. Biasanya coba lihat ibu-ibu itu lebih senang, secara umum ya, survei secara umum itu lebih senang gendong bayi laki-laki dibanding perempuan. Jadi karena lebih banyak yang gendong bayi laki-laki, jadi hukumnya agak sedikit lebih ringan. Yang belum makan selain ASI dan umurnya masih belum sampai 2 tahun, bukan belum balik. Oh, nyaman belum balik. Soalnya usia 8 tahun itu bisa jadi belum balik. Berarti kalau kencing najis mukhafafah, nyaman najis mukhafafah. Bukan, ukurannya bukan balik, tapi usia 2 tahun hijriyah, kurang dari 2 tahun hijriyah. Wal mutawassitatu sairun najasati, sedangkan najis mutawassito adalah selain dari najis mukhafafah dan mughalladah. Kita akan bahas satu persatu. Faslun al mughalladatu tathuru bi sab'i wa salatin ba'da izalati ainiha ihdahunna bi turabin. Najis mughalladah itu adalah najis najis apa tadi? Anjing, babi dan keturunannya. Itu cara mensucikannya. Misal satu contoh, ini barusan saya bawa ini misalkan nyenggol anjing. Maka cara mensucikannya ini, kalau misalkan ada bekas-bekas bulu atau apa, itu harus dihilangkan dulu. Setelah hilang baru kemudian diguyur pakai air, salah satunya dengan menggunakan debu. Dan yang disunahkan menggunakan debu itu bukan di basuhan yang terakhir. Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa kok tidak disunahkan di basuhan terakhir? Ya kotor. Justru sunahnya itu di awal-awal, mungkin basuhan pertama atau basuhan kedua. Karena kalau basuhan yang terakhir nanti kan banyak debunya di situ. Dan debu di sini yang menjadi kriteria adalah debu yang bisa digunakan untuk tayamum. Kemarin sudah dijelaskan. Jadi bukan pasir, bukan tepung, bukan semen, bukan yang selain debu yang diperbolehkan untuk tayamum. Kalau di tempat-tempat seperti ini dijilat oleh anjing, ya kalau ada bekasnya dihilangkan dulu. Yang pasti bentuknya itu dihilangkan dulu, baru setelah itu disucikan. Tidak boleh langsung diguyur, harus hilang dulu. Kecuali diguyur juga itunya hilang, tapi lebih aman dihilangkan dulu. Tapi ini jarang. Saya lihat orang-orang Cina itu kadang-kadang ada yang saya lihat itu anjingnya itu kayaknya anjing kesayangan. Kadang kemana-mana itu dia bawa nyetir sepeda, ditaruh di sini. Jadi dia sambil di depan sepeda itu. Dan ini jarang terjadi lah najis mughalladah ini. Wal mukhafafah. Nah, najis mukhafafah cara mensucikannya tathuru birasyil ma'i 'alaiha ma'al ghalabati wa izalati ainiha. Nah, ini yang sering terjadi kesalahan kadang-kadang.
Cara mensucikan najis mukhaffafah tadi sudah disebutkan bahwasanya najis kencingnya bayi laki-laki yang umurnya kurang dari 2 tahun hijriyah dan belum makan apa-apa kecuali ASI. Misalkan di sini ini ada kencing bayi laki-laki. Mungkin sebagian orang cara mensucikannya langsung dipercikan air, tidak bisa. Dihilangkan dulu. Maka caranya gimana? Cara yang paling simpel ya tidak harus sama seperti ini. Cari kain, taruh di sini biar ngeresep. Setelah itu dihilangkan dulu. Baru setelah itu dipindah. Setelah itu tangan kita juga kita sucikan karena terkena najis. Setelah itu baru dipercik-percikan yang sekiranya merata seukuran lantai yang terkena air kencing itu. Jadi harus dilihat percikannya itu, jangan cuma 1 tetes 2 tetes, tapi yang sekiranya seukuran ma'al ghalabah, artinya merata begitu. Juga jangan langsung disiram begini, najis semua. Misalkan ada 1 lantai, 1 kotak lantai ada kencing bayi laki-laki, tapi langsung disiram begini semuanya, dipel. Ya bukan seperti itu caranya. Cari dulu, dihilangkan dulu, atau paling gampang biarkan kering. Setelah kering jadi najis hukmiyah namanya. Setelah itu digenangkan air seukuran itu dan sudah suci, gampang. Jadi mensucikan najis itu penting. Caranya bagaimana? Maka ketika ada bayi dibawa kemana-mana dan dia tidak pakai pampers, kemudian misalkan dia berdiri kemudian kencing, ya harus hati-hati cara mindahnya itu. Jangan langsung disuruh jalan. Kira-kira gimana kalau jalan? Ada yang netes kan? Gendong, itu lebih aman. Walaupun nanti tetap bajunya itu najis, tapi kan nanti bisa dicuci di rumah. Daripada suruh jalan, ayo keluar. Ya, hanya ini najisnya nanti nyebar kemana-mana, tambah lebih repot nanti. Bisa jadi harus dipel itu nanti, karena semuanya najis. Langsung saja kalau dia pakai pampers lebih aman gitu loh. Maka itu caranya mensucikan najis mukhaffafah seperti itu. Dihilangkan dulu ainnya itu, kencingnya itu, baru setelah itu cukup dipercikkan, tidak harus disiram. Cukup disirat-sirat, dipercikkan itu. Itu sudah cukup. Di sini yang punya bayi siapa? Ada yang punya bayi? Mbak Cinta. Nah, seperti itu caranya. Hah? Yang penting merata. Tidak ada ukuran berapa kali. Yang penting merata. Kalau misalkan ukurannya segini, yang penting merata segini. Kalau kurang cuma separuhnya, berarti masih kurang. Harus segini ukurannya. Lebih ada apa-apa. Setelah itu sudah suci sudah. Kalau misalnya sudah lama ada bayi yang kencing di situ, ya sudah, di tempat itu langsung disiram saja, menggenang di situ, tidak usah langsung dipel, menggenang di situ, ya sudah suci sudah, karena sudah jadi najis hukmiyah. Wal mutawassitatu tanqasimu ila qismaini, ainiyah wa hukmiyah. Sedangkan najis mutawassito itu dibagi menjadi 2, ainiyah dan hukmiyah. Ainiyah itu yang masih ada bentuknya, ada rasanya, ada warnanya, ada baunya. Allati laha launun warihun wa ta'mun fala budda min izalati launiha warihiha wa ta'miha. Cara mensucikan najis ainiyah, misalkan kotoran ayam, ambil kayak kertas, tisu atau apa, hilangkan dulu. Hilangkan, kalau sudah hilang semuanya, benar-benar hilang, dan setelah itu langsung digenangkan air. Sudah suci seperti itu. Apalagi sudah tidak ada bentuknya, cukup langsung digenangkan airnya, maka sudah cukup itu. Harus dihilangkan dulu, ini yang penting, ini dihilangkan dulu bentuknya, baru setelah itu disucikan. Tidak boleh langsung disiram, karena nanti kemana-mana
najisnya itu kemana-mana, akhirnya jadi najis semuanya. Coba sekarang saya tanya ya, ini klasifikasi najis. Ini najis apa dan najis apa. Pembahasan sebelumnya sudah saya jelaskan, macam-macam najis ada 7. Nah, ini masuk kelompok yang mana? Yang keluar dari jalan depan atau belakang, itu najis apa dari 3 itu? Tergantung. Kalau yang keluar dari bayi laki-laki yang mukhafafah, bisa jadi mukhafafah, bisa jadi mutawasito. Kalau ininya orang dewasa ya mutawasito. Ini baik manusia maupun hewan itu sama-sama najis. Dan walaupun dari hewan-hewan laut yang bangkainya itu suci, bangkai yang suci cuma ada 3. Apa? Ikan, belalang, dan manusia. Cuma yang boleh dimakan ada 2, ikan dan belalang. Kalau manusia tidak boleh dimakan. Cuma sekarang sudah banyak manusia memakan manusia. Kok bisa? Itu namanya orang ghibah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Orang ghibah itu sama seperti manusia kanibal, karena diibaratkan di dalam Al-Quran sama seperti makan daging saudaranya dalam keadaan maitan, mati. Hati-hati, di sekitar kita banyak manusia kanibal, dan bahkan lebih berbahaya karena nanti ada pertanggungjawaban. Muntahan najis apa? Hah? Tergantung. Kalau muntahnya anjing ya sudah. Kalau muntahan ini najis mutawasito. Darah segar maupun darah busuk. Ya sudah, kita tidak usah bahas anjing dan babi. Najis apa? Najis mutawasito. Bangkai. Tergantung bangkainya. Tidak mau bahas anjing sama babi mutawasito. Iya, mutawasito. Cairan yang memabukkan. Mutawasito. Anjing dan keturunannya. Kemudian babi dan keturunannya. Ini mestinya harus praktek urusan mensucikan najis ini. Harus praktek. Kalau perlu cari ayam, pegang, taruh sini. Bisa enggak mensucikan najis itu? Karena ini urusan ibadah ini. Kalau urusan kotoran cicak itu masih bisa dimaafu, artinya masih ada banyak keringanan. Karena apa? Karena cicak ini adalah hewan yang darahnya tidak mengalir. Maka ini kotorannya juga masih dimaafu, walaupun misalkan itu masih basah. Makanya agak gampangan saya kalau urusan kotoran cicak itu. Ada sedikit-sedikit ya apa-apa, kering apalagi. Tapi ya tetap dibersihkan biasanya. Tapi kalau ada sedikit-sedikit ya tidak apa-apa. Kena baju gimana? Tidak apa-apa, dimaafu. Awalnya najis memang. Tapi karena cicak ini termasuk kotorannya termasuk yang sulit untuk dihindari, hampir di setiap tempat itu ada, maka menjadikan ini dimaafu. Termasuk kotoran-kotoran yang ada di jalan. Misalkan lagi musim hujan, kita jalan baik naik sepeda maupun jalan kaki, kemudian ada sepeda lewat, kemudian nyiprat ke baju kita. Bagaimana? Walaupun itu ada najisnya, asal najisnya ini tidak bisa dibedakan, sudah campur. Kadang-kadang kan ada kambing sudah campur dengan debu, dengan tanah, tidak apa, ini dimaafu di baju. Kalau sholat bagaimana? Tidak masalah pakai itu. Tapi kalau di tempat tidak dimaafu, kena tempat.
mengenai musola, mengenai masjid ini tidak dimakfu. Jadi di jalan-jalan tuh sudah dimakfu, kecuali bisa dibedakan antara kotoran dengan ininya, tanahnya itu. Misalkan kotorannya langsung gini segini nih, sudah ada bundaran begini. Pas kena waktu ada sepeda lewat, kena benar-benar ini, kita yakin bahwa kena dari sini. Ini lain lagi. Tapi kalau sudah campur dan kita tidak bisa membedakan, ini kayaknya ada kotoran, tidak apa-apa, dimakfu. Apalagi cuma orang ke sawah, kadang-kadang ada yang tanya, ini orang habis kuli bangunan terus sholat, dia apakah sholatnya sah? Itu kan bukan najis tapi kotor, tidak masalah. Orang di sawah itu kan juga bukan najis, kotor dengan najis tidak sama. Itu beberapa hal yang berhubungan dengan najis, dan insya Allah pada pembahasan yang setelahnya kita akan membahas tentang haid yang cukup memusingkan, insya Allah. Dan itu tidak mungkin satu kali pertemuan, insya Allah. Dibuat sesimpel mungkin, yang kalau dibahas mungkin tidak perlu berhari-hari sampai berminggu-minggu. Akan saya bahas sesimpel mungkin. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada. Wallahu a'lam bishawab.